Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, saya selaku moderator dan anggota dari kelompok 4. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan materi mengenai produksi dan teknologi. Sebelumnya, terima kasih telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Perkenalkan, saya Desma Arifa. Saya Desti Wulandari. Saya Rizka Putri. Saya Sari Gustina. Saya Sri Lian. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, kepada Rizka, dipersilakan. Baiklah, pengertian produksi. Arti produksi secara sempit adalah usaha manusia yang mengolah atau mengubah sumber ekonomi menjadi produk baru. Sedangkan dalam arti luas, produksi adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jika tidak ada proses produksi, nasi yang setiap hari kita makan hanya akan menjadi padi di sawah. Jika tidak ada proses produksi, tidak akan ada mobil atau sepeda motor yang lalu lalang di sekitar kita tanpa pengolahan besi dan logam lainnya. Jadi, inti dari kegiatan produksi adalah menambah atau menciptakan nilai guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa. Selanjutnya, pengertian dari teknologi. Teknologi adalah segala sesuatu yang sengaja diciptakan oleh manusia melalui akal serta pengetahuannya untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengembangan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam berpergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Konsep teknologi ramah lingkungan merupakan gabungan dari konsep teknologi dan konsep ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sebagai tempat tinggal manusia. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, yang disebut pencemaran dan menguras sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi dan lingkungannya. Jadi, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekitarnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu menganalisis aspek produksi. Yang pertama ada lokasi operasi, di mana lokasi operasi sendiri merupakan posisi kegiatan produksi yang sesuai dengan ruang lingkup bisnis. Lokasi untuk bisnis merupakan tempat yang strategis, efisien, dan menarik baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggan, sehingga konsumen tetap loyal. Yang kedua yaitu volume operasi. Volume operasi adalah jumlah produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Volume operasi harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi permintaan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. Yang ketiga yaitu mesin dan peralatan. Mesin atau bisa disebut dengan perkakas dan produksi adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi dengan cara otomatis maupun semi otomatis. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini dan yang akan datang, serta harus disesuaikan dengan luas produksi agar tidak terjadi kelebihan kapasitas. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya bahan baku dan penolong. Ketersediaan bahan baku dan sumber daya lainnya adalah kunci untuk memastikan produksi berjalan lancar. Dengan memiliki persediaan yang cukup, perusahaan dapat menghindari gangguan produksi dan menjaga harga bahan baku tetap stabil. Yang kelima, tenaga kerja. Tenaga kerja tepat jumlah dan kualifikasi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memastikan bahwa karyawan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan mereka adalah penting untuk menghindari kesalahan dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang terakhir, tata letak. Tata ruang yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Dengan tata letak yang praktis, proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan mengurangi waktu transportasi bahan baku dan produk jadi. Baik, selanjutnya itu diagram akhir proses yang dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian adalah diagram akhir proses atau flowchart merupakan metode untuk menggambarkan tahap-tahap pemecahan masalah dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah digunakan dan sadar. Salah satu
Selain lebih mudah untuk dipahami, bentuk diagram atau simbol akan mempercepat seseorang dalam melihat suatu proses. Salah satu bentuk diagram yang sederhana adalah bentuk diagram kotak atau blok diagram. Diagram alur tidak hanya digunakan dalam proses produksi, tetapi dapat diterapkan pada barang dan jasa untuk memudahkan proses pengawasan. Di dalam diagram proses terdapat beberapa bentuk diagram, yaitu yang pertama proses atau menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Kemudian manual menyatakan suatu tindakan proses yang tidak dilakukan komputer atau dilakukan manusia. Yang ketiga, decision atau menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Kemudian predefined atau menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan harga awal. Selanjutnya yaitu terminal atau menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Kemudian keying operation atau menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Kemudian offline storage atau menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Kemudian manual input atau memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Maka baik, izin semuanya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait poin yang ada di dalam diagram atau proses. Yang dimana terdapat itu input atau output. Untuk input sendiri itu merupakan yang memberikan instruksi atau yang memasukkan data ke dalam sistem atau sebuah program dalam komputer. Yang berikutnya ada output. Output itu yang menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Selanjutnya ada flashcard yang menyatakan, untuk flashcard ini berfungsi sebagai yang menyatakan input berasal dari kartu maupun output yang disimpan di dalam kartu. Nah, berikutnya ada magnetic tape yang menyatakan input berasal dari pita magnetis, sedangkan untuk output yaitu disimpan di dalam magnetic tape, pita magnetis. Nah, berikutnya ada disk stop. Disk stop ini berguna untuk menyatakan input berasal dari disk atau output yang disimpan di dalam disk. Berikutnya ada dokumen. Untuk dokumen sendiri itu yang merupakan sebuah cetakan yang proses mencetak keluaran dalam bentuk dokumen. Biasanya dia berbentuk dalam printan. Nah, yang terakhir ada display. Untuk display ini sebenarnya itu hampir sama dengan dokumen, hanya saja bedanya display ini dia dikeluarkan dalam bentuk layar monitor. Mungkin sekian penjelasan dari saya dari beberapa poin yang ada di dalam diagram alir. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Untuk kesimpulan yang bisa didapatkan dari presentasi ini adalah produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna atau manfaat barang atau jasa yang dapat berguna dalam kehidupan. Sedangkan teknologi adalah sesuatu yang diciptakan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan. Nah, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan atau saran maupun kritik? Kami persilakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Rensa, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang, saya buka slide tentang volume operasi. Nah, bisa dijelaskan secara singkat tentang volume operasi itu apa sih? Karena tadi dari penjelasan sebelumnya itu belum jelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Diansyah atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Reni, perwakilan dari kelompok 2. Bertanya, mengapa teknologi dianggap memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara? Dan sebutkan contoh teknologi produksi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Reva atas pertanyaan yang diberikan. Akan kami tampung terlebih dahulu. Izinkan kami untuk berdiskusi mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Diansyah terkait dengan volume produksi atau volume operasi produksi. Jadi volume operasi produksi adalah jumlah produk yang dihasilkan suatu perusahaan atau jumlah barang atau jasa yang dihasilkan melalui proses transformasi dari masukan sumber daya menjadi output yang diinginkan. Sekian, terima kasih.
Baik, apakah pertanyaannya bisa diterima? Baik, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas kelas. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Reva mengenai teknologi. Penggunaan teknologi sangat penting dalam upaya untuk menunjang perekonomian karena keberadaan teknologi memungkinkan semakin banyaknya kegiatan perekonomian. Teknologi membantu ekspansi lapangan kerja dengan membuka berbagai peluang. Contohnya, mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak dengan seksama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.